Halo guys, di sini saya Abdi Marpaung beserta dengan tim saya akan mempresentasikan pelajaran bahasa Inggris dengan materi yang kami ambil adalah past tense. Sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, di sini saya beserta tim saya membagi pembelajaran ini secara 4 tahap agar mudah dipahami dan mudah dimengerti. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada example, dan yang terakhir ada exercise, yaitu latihan soal. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tahap pertama. Apa sih itu past tense? Past tense itu adalah bentuk kata kerja sederhana yang berfungsi untuk menjelaskan kejadian di masa lalu. Biasanya nih, past tense ini bisa kita pakai kalau kita ingin menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di dalam hidup kita atau suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Yang sebenarnya sama aja sih. Contoh keseharian yang bisa kita pakai salah satunya seperti misalnya kita lagi kumpul sama teman-teman. Biasanya kalau kumpul sama teman-teman kan kita banyak bercerita nih, kabar si ini, atau kita saling sharing-sharing, atau kadang kita juga gosip nih. Nah, biasanya di situ kita tuh suka menceritakan kejadian di masa lalu atau berbicara tentang orang lain yang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, di situ kita bisa menggunakan past tense dalam berbicara bahasa Inggris, karena past tense itu adalah bentuk kata kerja sederhana yang berfungsi untuk menjelaskan kejadian di masa lalu atau yang sudah kita alami. Oke, yang kedua, apa sih fungsi past tense dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi past tense dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau. Yang sudah saya jelaskan di introduction itu sebenarnya sama aja. Jadi fungsinya itu untuk menyatakan suatu aktivitas yang sudah terjadi atau yang sudah lampau. Oke, kita langsung aja ke dalam example cara penggunaan kalimat past tense. Oke, yang sudah tadi saya jelaskan, fungsi dari kalimat past tense ini adalah untuk menceritakan kejadian di masa lalu. Maka dari itu, karena ini masa lalu, maka time stick yang bisa kita pakai di sini ada yesterday atau yang artinya kemarin, ada last night yang artinya tadi malam, ada this morning artinya pagi ini, dan ada ago. Ago itu bisa 5 years ago atau 5 tahun yang lalu. Ada juga 3 months ago atau 3 bulan yang lalu. Ada juga 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu. Dan di sini juga kita ada last. Last ini sama aja seperti kayak last night atau tadi malam, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam form kalimat past tense ini. Apa sih form dari kalimat past tense ini? Apa sih bentuk dari kalimat past tense ini? Nah, ini dia. Sebenarnya past tense ini sangat mudah dipahami jika kita memang benar-benar paham bentuk dan rumus-rumus kalimat ini. Seperti ini. Kalimat positif itu menggunakan verb 2. Kalimat negatif itu menggunakan verb 1. Dan kalimat interrogatif juga menggunakan verb 1. Oke, di sini sudah ada subjek yang tertera. Ada I, you, they, we, she, he, it. Dan di sini juga udah ada kata kerja dalam bahasa Inggris yang tulisan warna merah muda ini adalah bentuk kata kerja kedua, dan yang ditutup kurung warna putih ini adalah bentuk kata kerja pertama. Seperti call. Call ini adalah artinya memanggil dalam bentuk kata kerja kedua. Call ini juga sama, dan seterusnya. Ada drank dalam verb 2 yang artinya minum, ada felt, dan ada met. Kemudian di sini ada verb satunya juga, call, drink, feel, meet. Oke. Nah, kalau kita sudah paham sampai sini, kita sudah tahu kata kerjanya, ini tinggal bisa kita cocok-cocokin. Oke, kita mulai dari kalimat positif. Ingat ya teman-teman, kalimat positif itu menggunakan verb 2. Seperti contoh yang ada di sini. She went to the park with her friend last week. Yang artinya, dia pergi ke taman dengan temannya minggu lalu. Nah, kenapa di sini went? Bukannya pergi bahasa Inggrisnya go, seperti ini. Iya, memang benar. Tapi di sini ditegaskan sekali lagi kalau bentuk kalimat past tense yang positif itu kita menggunakan verb 2. Dan verb 2 dari kata pergi itu, kata kerja pergi dalam bentuk verb 2 itu adalah went. Maka kalimatnya menjadi she went to the park with her friends last week. Oke, sampai sini sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke dalam contoh kedua.
masih dalam kalimat positif. Di sini kita ambil subjek selanjutnya yang ini. Oke, kita bisa ambil kalimat dari, kita ambil subjeknya we, yaitu yang artinya kami. Jadi contohnya seperti ini. We felt atau kami merasakan. Di sini kaminya ini kita pakai verb 2, bukan verb 1 lagi. Jadi we felt chill of the night yesterday, atau yang artinya kami merasakan dinginnya malam kemarin. Nah, di sini kata kerjanya tidak menggunakan kata kerja pertama, melainkan kita menggunakan kata kerja kedua atau verb 2, yaitu felt atau merasakan. Oke, kalau sampai sini sudah mengerti, kita lanjut ke dalam form past tense dalam bentuk negatif. Nah, kalau dalam bentuk negatif ini, yang pertama, sebelum itu, bentuk negatif ini kita menggunakan verb pertama atau verb one. Nah, bentuknya itu seperti ini. Yang pertama diawali dengan subjek, kemudian ditambahi dengan didn't atau did not, singkatan dari didn't, kemudian verb 1 dan kalimat selanjutnya. Seperti kalimat yang tertera di sini lagi. She didn't go to the park with her friends last week. Atau yang artinya, dia tidak pergi ke taman bersama temannya minggu kemarin. Nah, di sini kita tambahin didn't, dan di sini juga kata kerjanya itu kita menggunakan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua. Oke, kita langsung aja ke dalam contoh berikutnya. Kita ambil lagi subjeknya dari sini. Nah, kita ambil subjek dari sini. Contohnya, I didn't drink lemon juice with my mom yesterday, atau aku tidak minum lemon juice bersama mama aku kemarin. Nah, di sini kita tidak menggunakan verb 2, kalimat kata kerjanya. Tetapi kita di sini menggunakan verb 1, yaitu drink, bukan drank. Karena yang kita tahu kalimat negatif dalam past tense itu menggunakan verb 1. Oke, kalau sampai sini sudah mengerti, kita lanjut ke dalam kalimat interrogatif. Interrogatif juga sama seperti kalimat negatif, yaitu menggunakan verb 1. Tapi di sini sebelum kita masuk ke dalam subjek, kita di sini juga ditambahin kata-katanya itu did. Kemudian setelah did, kita tambahin lagi verb 1, kemudian di akhir kalimat kita akhiri dengan tanda tanya. Seperti kalimat di sini. Did she go to the park with her friends last week? Atau yang artinya, apakah dia pergi ke taman bersama temannya minggu lalu? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita lihat ada did dalam penambahan di kalimat interrogatif, kemudian subjek, kemudian kata kerja, dan kata kerjanya ini bukan kata kerja kedua, melainkan kata kerja pertama. Karena kalimat interrogatif itu kita memakai kata kerja pertama atau verb 1. Did she go to the park with her friend last week? Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi ke dalam contoh kedua. Kita ambil lagi subjeknya dari sini. Oke, di sini kita ambil subjeknya itu he. Jadi kalimat interrogatifnya kalau kita cocok-cocokin di sini jadi seperti ini. Did he meet his boss last week? Atau yang artinya apakah dia bertemu bosnya minggu lalu? Nah, seperti itu bentuk kalimat interrogatif yang diawali dengan did, kemudian dilanjut dengan subjek, kemudian ditambahi lagi kata kerjanya dengan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua, melainkan kata kerja pertama atau verb 1. Nah, oke, sampai di situ pembahasan past tense kita. Cuman simple, cuman mudah, cuman ada tiga form, yaitu ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Nah, kalau kita ulangi sekali lagi ya. Kalau positif itu menggunakan verb 2, kalau negatif menggunakan verb 1 tapi ditambahin dengan didn't atau did not, dan interrogatif itu menggunakan verb 1 juga tapi ditambahin juga dengan did, dan di akhir kalimat ditambahin juga dengan tanda tanya. Oke, kalau kita sampai situ sudah mengerti, kita lanjut ke dalam tahap terakhir. Exercise atau latihan soal. Nah, di sini ada beberapa soal pilihan ganda nih. Kita akan bahas bersama-sama dalam 5 soal tersebut. Kemudian nanti ada esai yang bisa kalian kerjain sendiri nanti di tempat kalian masing-masing. Oke, kita bahas dari nomor 1. Number 1. My sister ... this food yesterday. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah D. Kenapa bisa D? Karena dia ini menggunakan verb 2. Karena di sini kita bisa lihat bahwa kalimat nomor 1 ini adalah kalimat positif. My sister
cooked this food yesterday. Oke, kita udah dapat jawabannya nih nomor 1. Oke, kita lanjut ke dalam nomor 2. Nomor 2 ini ada soalnya. I didn't titik-titik to Namia's wedding last week. Oke, saya beri waktu lagi 5 detik untuk menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah come. Karena apa? Karena kalimat ini bersifat negatif. Karena di sini ada didn't. Kalau kalimat negatif, sekali lagi, kalimat negatif itu tidak menggunakan verb 2, melainkan verb 1. Jadi, kalimatnya seperti ini. I didn't come to Namia's wedding last week. Atau yang artinya, aku tidak pergi ke pesta pernikahan Namia minggu lalu. Oke, kita lanjut ke dalam nomor 3. Nah, nomor 3 ini bentuk kalimatnya di sini bisa kita lihat bahwa ini menggunakan kalimat interrogatif karena di sini diakhiri dengan tanda tanya. Oke, saya beri waktu lagi 5 detik untuk menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Betul, karena kalimat interrogatif itu di sini tidak menggunakan verb to, tapi verb one. Dan di sini ada 2 verb one, tapi di sini nggak benar karena ini ditambahin s. Jadi yang benar adalah A, yaitu by. Oke, dan ditambahin di awal kalimat itu dengan did. Jadi kalimatnya berbentuk seperti apakah dia membeli pakaian baru kemarin? Nah, jadi seperti itu. Oke, next soal nomor 4. Titik-titik day, titik-titik to your house yesterday. Ini sama, ini masih menggunakan kalimat interrogatif. Oke, dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa bisa C? Karena di sini yang sudah saya jelaskan tadi, kalimat interrogatif menggunakan verb one dan sebelum subjek dimulai, kalimat interrogatif itu diawali dengan kata did. Jadi kalimatnya menjadi did they come to your house yesterday, atau apakah mereka datang ke rumah kamu kemarin? Oke, jadi seperti itu. Dan di kalimat akhir diberi tanda tanya. Oke, soal terakhir. I didn't titik-titik English last night. Oke, dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah A, yaitu study. Bukan yang ini, bukan yang ini, dan bukan yang ini. Karena apa? Karena yang seperti kita tahu, ini ada di kata didn't. Didn't itu adalah kalimat negatif dalam past tense. Maka dari itu, rumusnya tadi, formnya tadi, kalau kalimat negatif itu tidak menggunakan verb to, melainkan menggunakan verb one. Jadi kalimatnya seperti ini. I didn't study English last night. Oke? Selesai. Sekian dari exercise multiple choice hari ini. Dan kalian di sini kami di para tim sudah menyediakan exercise esai yang bisa kalian sambung-sambungin. Kalau misalnya kalian lagi boring di rumah, bisa kalian kerjakan ini juga. Oke. Baiklah, sekian dari saya pembahasan tentang past tense tadi. Sungguh menarik bukan? Kalau misalnya kita benar-benar paham, benar-benar serius untuk mau memahami form atau bentuk dalam past tense ini, sebenarnya mudah untuk dipahami. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bersama dengan tim saya. See you next time and goodbye.